Yang pertama, analisis brand image. Saya mengambil brand Massimo Dutti. Konsep yang digunakan dari brand Massimo Dutti ini adalah warna netral namun terkesan mewah, yaitu warna coklat, putih, dan abu-abu, yang menampilkan beragam dari yang formal hingga kasual pria dan wanita, dari mulai jas, gaun, serta aksesorisnya seperti tas, dompet, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis konsep glorious. Glorious mempunyai arti dalam bahasa Indonesia adalah mulia, mewah, dan megah. Dalam konsep tersebut, saya akan menerapkan interior dengan gaya megah, mewah, dengan contoh pemilihan material sebagai berikut. Dinding dengan menggunakan wallpaper motif, dan rak dengan menggunakan vinil motif marmer. Untuk lantainya dengan menggunakan marmer warna abu-abu. Saya mengambil kesimpulan pemilihan material tersebut akan membuat kesan megah atau mewah, sehingga ruangan sangat nyaman untuk pengguna maupun pengunjung. Seperti interior dengan gaya Maroko, hiasan yang digunakan biasanya bermotif dan warna-warna yang cerah atau natural. Selanjutnya, layout ruang. Dari beberapa ruang, yaitu zona pakaian wanita, zona pakaian pria, fitting room, display tas, kasir, display untuk pakaian dan aksesoris seperti dompet, sepatu, dan lain-lain. Itu ada window display, pintu masuk, gudang. Selanjutnya, analisis zoning ruang dari brand Massimo Dutti. Untuk yang warna merah, area privat, dan warna hijau, area semi privat, dan untuk area warna kuning, untuk area publik. Selanjutnya, literatur dari brand Massimo Dutti. Konsep yang digunakan dari brand ini adalah warna netral namun terkesan mewah, yaitu warna hitam pada eksterior, sedangkan interiornya dengan warna putih, dan juga logo Massimo Dutti. Seperti gambar di samping ini. Menampilkan outfit yang beragam dari yang formal hingga kasual pria dan wanita. Dari mulai jas, gaun, beserta aksesorisnya seperti tas, dompet, dan lain-lain. Selanjutnya, interior dari brand Massimo Dutti yang mengambil dari literatur. Sebagai contoh pada gambar yang tertera. Berikut lantai dasar dari Massimo Dutti. Untuk lantai dasar ada 4 ruang, yaitu ruang kasir, tempat mannequin atau showcase, dan fitting room untuk ganti baju, dan lain-lain, dan gudang. Lantai 1 terdapat 3 ruang, yaitu fitting room, bedroom, dan storage. Lantai 1 terdapat 3 ruang, yaitu fitting room, bedroom, dan storage. Dan untuk lantai 2-nya, yaitu ada 3 ruang, tailor room,
fitting room, dan storage. Dan untuk lantai 2-nya yaitu ada 3 ruang. Tailor room, fitting, dan untuk rooftopnya ada 7 ruang. Ada teras, bar, service, storage, fitting room, bedroom, restroom. Dan untuk rooftopnya analisis kebutuhan ruang dari alur kegiatan. Untuk pengunjung datang, melihat produk, mencoba produk, membayar, terus keluar. Untuk karyawan datang ke ruang karyawan, ke gudang, ke ruang kasir, ke display, ke karyawan, ke toilet, dan pulang. Fasilitas dalam toko. Windows Display berfungsi sebagai tempat peragaan barang-barang yang ditawarkan. Shinboard merupakan bentuk logo atau nama dari toko, terletak di depan toko tepat di atas pintu masuk. Main entrance, pintu masuk utama ke dalam toko. Window Display, pajangan produk yang disusun sedemikian rupa di samping pintu masuk yang dibatasi oleh kaca. Meja display, bentuk penyusunan produk jual di atas meja. Wall display, produk terletak pada rak yang menempel pada dinding. Hanging display, produk yang disusun dengan cara digantung. Island display, display yang terletak di tengah-tengah toko. Meja kasir, tempat melakukan transaksi pembayaran. Gudang atau storage, tempat penyimpanan barang. Fitting room, ruang kecil untuk mencoba produk. Selanjutnya, explore furniture IKEA. Ada gantungan pakaian putih berwarna pen. Untuk lampu, trek plafon 3 tempat lampu hitam. Mereknya Skurup. Dan lampu sorot dinding atau jepit putih pudar, Ranart. Bohlam LED E27 200 lumen dapat diredupkan atau bentuk tabung kaca abu-abu, Rollsbow. Kombinasi penyimpanan hitam coklat kaca, Fitzjo. Lampu kabinet LED dilapisi nikel, Ursur. Kabinet pintu kaca warna krem. Dan manekin dengan penutup putih, Napen. Gantungan alami yang merek Bumerang. Sofa 2 dudukan, dalam atau ruang, tanpa sandaran tangan atau krem. Mereknya Hafsten. Selanjutnya, analisis material. Rencana lantai pada pola lantai pemilihan material yang menunjang konsep seperti karpet dengan pattern yang pemilihan material marmer dan batuan alam agar menunjang kesan mewah yang ingin ditonjolkan pada konsep ini. Saya memilih marmer Staturetto. Aplikasi lantai dan meja
atau rak. Warna latar belakang putih yang ditandai dengan urat abu-abu. Bahan ini dikenal untuk warna yang benar dan akan memiliki jumlah yang sama sebagai variasi Bianco Carrara. Bahan ini secara khusus bahan yang lebih dipilih sebagai warna yang lebih terkontrol. Dan untuk dinding, wallpaper motif dengan menggunakan wallpaper motif. Jenis material vinyl stiker. Untuk pengaplikasikan dinding. Wallpaper motif warna putih agar terlihat mewah dan bergaya Eropa. Dan berkombinasi dengan brush metal. Untuk pengaplikasiannya dinding dan furnitur. Dengan menggunakan brush metal untuk aksen pada lemari pakaian dan dinding agar terkesan mewah dan klasik. Dan pipa besi untuk rak pakaian. Material dari besi diaplikasikan untuk rak gantung pakaian dan furnitur lain. Selanjutnya, layout denah, perabot, dan material. Beberapa material yang ada pada perabot, yaitu vinyl marmer, tempered glass, mannequin, besi, braso, kayu. Rencana struktur ruang dalam butik. 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 Struktur ruang dalam butik, yaitu terdapat 11 kolom utama dan 15 kolom praktis, dan ditambah partisi tembok pada di tengah ruang. Selanjutnya rencana titik lampu. Untuk penggunaan lampu, saya menggunakan downlight Decostar 50 watt dan spotlight Halopar 75 watt dan spotlight CDM 70 watt dan spotlight 2 lampu CDM 70 watt dan lampu gantung mini atau lampu sumpit. Lampu gantung atau lampu sumpit. Hidden lamp, lampu T5, dan terdapat stop kontak, saklar lampu, MCB, meteran listrik. Rencana titik AC dan exhaust.
Rencana titik AC dan exhaust. Dan pengudaraan dalam ruangan, saya memakai air conditioner atau AC tip 1 dan AC tip 2 dan ditambah exhaust fan. Untuk melihat tip 1 dan tip 2 bisa dilihat pada gambar yang tertera. Detail material dan potongan tampak. 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 Berikut potongan tampak samping kanan dan potongan tampak samping kiri. Berikut potongan tampak selanjutnya potongan tampak depan dan potongan tampak belakang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya potongan tampak rencana dan detail material pada bidang plafon. Rencana dan detail material pada bidang plafon. Berikut bidang pada plafon. Berikut bidang pada plafon. Berikut bidang pada plafon. Berikut bidang pada plafon. Berikut bidang. Selanjutnya potongan plafon bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya potongan plafon bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya potongan plafon bisa. Perspektif ruang dalam, yaitu ada bidang plafon, bidang lantai, bidang dinding kanan, bidang dinding kiri, dan bidang dinding belakang. Perspektif pada potongan bidang dinding kanan terdapat fitting room, dan bidang dinding kiri terdapat toilet. Pada bidang dinding belakang terdapat storage dan toilet, ruang manajer, dan fitting room.